Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita mau persiapkan hati kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau mulai ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan segenap hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama sebagai kerinduan kita untuk menghadap Tuhan di pagi hari ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
sambut panggil nama Yesus. Haleluya Tuhan. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya menyembah-Mu. Sekali lagi hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari masuk hadirat-Nya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Urapi setiap kami, urapi setiap kami. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu. Ibu Lia akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa kalau pagi hari ini kami ada di rumah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kedatangan kami bukanlah sebagai rutinitas, bukan sebagai kewajiban kami. Tapi biarlah itu yang menjadi kerinduan hati kami ya Bapa. Untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan diberkati melalui puji-pujian, melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Urapi kami semua yang melayani pada hari ini Tuhan, khususnya hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, biarlah hanya isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Berikan kami hikmat marifat untuk mengerti setiap firman yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam di samping kiri kanannya. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama meninggikan Dia. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Satu hal telah ku minta kepada Seumur hidup
Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Seperti tema kita bulan ini, Tuhan adalah penopang kita. Bahwa Tuhan juga pada kesempatan hari ini saya mau membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk maju ke depan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Silakan maju ke depan kalau ada. Ada Bapak Ibu? Sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bersaksi, mari kita sama-sama angkat pujian, Tuhan Yesus baik bagiku. Bapak Ibu yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Tuhan
Sebelum kita masuk dalam Haleluya, selamat pagi. Sebenarnya saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus kepada saya dan keluarga saya. Tadinya saya mau menyaksikan, tunggu dulu lah. Tapi hati saya bergejolak. Tadi pagi istri juga menyampaikan, Pak, kapan mau menyaksikan, mau memberikan kesaksian? Maunya sih minggu ini, saya bilang. Tapi saya belum siap. Tapi hati saya bergejolak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi ceritanya, saya pensiun dari Hero sudah menjalani selama 4 tahun. Awal saya pensiun, awalnya sih enak ya, nggak ada beban, nggak ada pikiran, ya, bebas dari pekerjaan. Tapi lama-kelamaan saya merasakan jenuh juga di rumah. Istri saya pun sama pensiun, tapi beliau dikontrak selama kurang lebih 2 tahun. Di situ saya minta kepada Tuhan berdoa. Anak bilang, istri support, Pak berdoa apa? Pak berdoa apa? Ya, mereka tidak tahu kalau tiap malam saya itu berdoa. Kadang mengeluarkan air mata. Hingga akhirnya istri saya selesai di kontrak di PT Hero selama 2 tahun itu. Akhirnya di rumah istri saya cukup senang, ada yang menemani, kadang juga sedih, hingga suatu saat 6 bulan setelah istri saya selesai kontrak, istri saya dipanggil untuk bekerja kembali. Nah di situ hati saya senang, tapi sedih juga. Wah saya sendiri lagi nih di rumah, nggak ada yang menemani, ya kan? Saya minta doa sama Tuhan. Tuhan, kapan saya akan diberikan pekerjaan? Suatu saat ada yang ngajak saya dalam bekerja. Ya. Saya lihat, saya hitung semua. Dia memberikan gaji sekian, saya hitung, wah, kalau saya ambil, saya tekor, ya kan? Akhirnya saya putusan tidak ambil. Suatu saat ada reuni PT Hero Supermarket, istri saya ngajakin, Pak ikut Pak, daftar. Di situ sebetulnya saya tidak mau ikut. Tapi istri saya paksa, ikut aja Pak, ikut aja. Akhirnya saya daftar, saya ikut. Pada saat reuni tersebut, saya ketemu dengan mantan atasan saya. Dulu beliau Direktur Operation PT Hero Supermarket. Saya bawahannya langsung, dia menanyakan saya, Koktiong kamu kerja di mana? Saya sampaikan, saat ini saya kerja sebagai asisten rumah tangga, Pak. Ya 4 tahun saya sebagai asisten rumah tangga. Yang biasanya saya dulu pulang kerja, ya makan, mandi, tidur. Ya. Kalau sekarang saya udah pagi, bangun pagi, nyapu, ya, nyuci, menggosok, membersihkan lantai. Ya, tugas saya seperti itu rutin. Ya, kadang masak, tadinya saya tidak bisa masak, akhirnya bisa masak. Nah, di situ dia bilang, yang betul kamu Koktiong. Iya Pak, saya di rumah pengangguran, saya bilang. Oh, saya lagi ada proyek Koktiong. Saya bilang, oh, kapan waktu nanti saya akan hubungi. Pada saat reuni tersebut, beliau langsung WA saya di tempat reuni. Koktiong coba kirim kamu CV-nya.
Baik Pak, besok saya akan kirim CV saya. Keesokannya, sebelum CV saya kirim, saya minta dengan Tuhan Yesus agar CV saya yang saya kirim ini akan bisa dipertimbangkan. Akhirnya beliau terima CV saya. Oke Kok Tiong, tunggu ya. Saya bilang, baik Pak. Sebulan saya tunggu, kok nggak ada kabar. 2 bulan saya tunggu, kok tidak ada kabar juga. Tiap malam saya minta dengan Tuhan Yesus, Tuhan tolong kabulkan. Kalau emang ini jalannya Tuhan, ya saya bisa bekerja di perusahaan ini. Ya. Di bulan Februari di pertengahan, di tanggal 5 beliau hubungi saya. Kok Tiong, kamu mau minta gaji berapa? Wih, saya bilang, saya kaget. Akhirnya saya bilang, sekian Pak. Oke, tanpa ada nego lagi, saya terima permintaan kamu. Kamu ada kendaraan apa? Saya ada kendaraan mobil Pak. Oke, semua kamu rimbes. Semua tol, ya kan, parkir, BBM, kamu rimbes. Saya bilang, oh ya, baik Pak. Nah, di situ saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya menunggu 4 tahun, nggak instan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan kita dengan proses. Nggak lama, oke, saya akan kabarin kembali Kok Tiong. Wah, kok dikabarkan kembali? Saya tunggu, jelang 10 menit, dia bel kembali. Kok Tiong, besok kamu datang ketemuin saya. Oh, baik Pak. Akhirnya esoknya saya datang, temuin beliau. Langsung saat itu saya dibawa visit ke tokonya tersebut. Ke beberapa toko. Selesai visit, beliau langsung, Kok Tiong, tanggal 17 kamu datang ke kantor saya, kita teken kontrak. Jadi tanggal 17 kemarin, saya udah mulai bekerja di satu perusahaan PT Family Mart Indonesia, Inggris. Nah, saat ini itulah kebaikan Tuhan Yesus kepada saya dan keluarga saya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, boleh sekali lagi Bapak Ibu beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik untuk setiap kita ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita bersama-sama, kita mau terima berkat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Ada
Yesus, terima kasih ya Tuhan, di pertengahan kebaktian ini Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesaksian yang jemaat mau berikan Tuhan, yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu ada ya Tuhan, mendengar setiap seru doa sembahyang kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan juga hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau menerima firman-Mu, menerima taburan dari firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau sungguh Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan. Senantiasa memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang Engkau sudah tibakan dia dengan selamat. Terima kasih Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah berikan hikmat akal budi yang daripada-Mu, hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan ya Tuhan, sungguh yang Engkau ingin kami dapat terima hari ini Tuhan. Memberikan kekuatan, menjadikan jawaban bagi setiap persoalan yang kami miliki saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menerima benih firman-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, boleh tertanam dengan baik Tuhan, boleh berbuah ya Tuhan, dan tidak menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan penyampaian firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Jamal. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Juga untuk saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan judul firman Tuhan kita pada bulan ini, Tuhan adalah penopangku, maka kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-57. Mazmur pasalnya yang ke-57, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 57 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Judulnya diburu musuh tetapi ditolong Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Bangunlah hai jiwaku,
bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Sampai di situ. Berpikir dan berharap bahwa hidup ini tanpa ada persoalan adalah sesuatu hal yang tidak mustahil, adalah hal yang mustahil. Kita memang tidak menginginkan ada persoalan. Tidak ada masalah. Tidak ada ujian, tidak ada pencobaan. Tapi mungkinkah itu? Adakah kehidupan tanpa persoalan? Adakah kehidupan yang berjalan seperti yang kita mau? Sekalipun direncanakan, bukan tanpa persoalan hidup ini. Dan ketika persoalan datang, tentu itu menyusahkan. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak menghardik persoalan saudara. Dia tidak mengusirnya. Dia membiarkan kita hidup dengannya. Bukan waktu yang singkat. Bukan untuk 1-2 waktu, tapi banyak waktu. Bukan untuk 1-2 persoalan, tapi banyak persoalan. Itulah hidup. Itulah realita kehidupan. Dan menjadi orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang tidak bebas dari persoalan. Dalam nats yang kita baca, yang berkaitan dengan judul Tuhanlah penopang, bukankah judul itu menunjukkan adanya persoalan? Tuhanlah yang menopang aku, bukankah judul itu mengisyaratkan akan adanya suatu hal yang membuat kita goyang, yang menghambat jalan kita, yang bisa menjatuhkan kita? Sehingga kita butuh penopang, butuh penolong. Karena itu, menurut saya, kalau kita mau menjadi orang percaya, harus realistis dalam melihat dan berpikir. Memang banyak orang yang tidak ingin dan berpikir kalau hidup dengan Tuhan itu pasti tidak ada persoalan. Dan itulah persoalanmu. Itulah persoalan saya. Karena kita berpikir kalau Allah itu maha kuasa, maha besar, mengasihi, tak ada yang mustahil baginya. Mengapa harus begini? Dan kemudian kita menjerit, tapi Tuhan tidak menjawab. Kita menjadi marah kepada Tuhan. Kita menjadi kesal kepada Tuhan. Kita menjadi putus harap. Pada akhirnya kita menarik diri. Karena kekuatan kita makin lemah, kita makin menarik diri. Menarik dari kelompok, makin lama makin jauh. Dan akhirnya tidak kelihatan lagi. Kita terkubur oleh tindakan yang kita buat sendiri. Nats Mazmur 57 ayat 1-12. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ini adalah doa daripada Daud berkaitan dengan Daud lari ketika Saul mengejarnya. Lalu dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, ini gambaran persoalan situasi yang dihadapi oleh Daud. Lalu ayat yang ke-8 sampai 12 itu adalah seruan iman Daud. Mari kita mulai dari ayat pertama. Latar belakang dari Mazmur ini
Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran. Bukankah ayat ini menunjukkan adanya sesuatu sehingga dia begitu menundukkan hati, menundukkan diri, memelas kepada Tuhan, berkata, kasihanilah. Kasihanilah aku. Siapa yang berdoa ini? Daud. Persoalan apa yang dihadapi? Ayat yang keempat, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mereka mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Oh, rupanya ada orang, bukan hanya orang satu, tapi orang-orang, banyak orang menginjak-injak. Membuat harga diri kita tidak ada, diinjak-injak. Ayat yang kelima, aku terbaring di tengah-tengah singa. Orang-orang itu digambarkan seperti orang yang menginjak-injak, digambarkan seperti singa yang suka menerkam anak-anak, digambarkan giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang. Ini gambaran-gambaran yang menakutkan. Sangat menakutkan. Ini bukan persoalan yang kita bisa hadapi dengan rileks. Ini menguras tenaga. Dan kita ada dalam ancaman salah mati. Ini ancaman yang menakutkan karena ada pilihannya hanya hidup atau mati. Mungkin belum ada kita menghadapi persoalan di mana keputusan itu hanya dua. Kemungkinan untuk mati itu besar. Sehingga Daud berdoa kepada Tuhan berkata, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Jaring itu adalah perangkap, saudara. Menggali lubang di depanku. Ini adalah suatu siasat supaya orang itu jatuh. Sebenarnya apa yang dicari orang itu? Kalau kita melihat dalam ayat 1, ini persoalan dia dengan Saul. Apa yang diinginkan Saul? Bukankah Saul adalah mertuanya? Bukankah Saul adalah Raja Israel? Bukankah selama ini Daud melayani Saul dengan baik, mengabdikan diri kepadanya? Bukankah selama ini dia kemana disuruh oleh Saul sebagai utusan dan dia menyelesaikan tugas itu dengan baik? Bukankah keberhasilan Daud dalam berperang adalah stabilitas pemerintahan Saul? Bukankah segala pencapaian yang kulakukan ini adalah keuntungan daripada Saul? Jadi mengapa dia membenciku? Mengapa dia menginginkan kematianku? Daud bekerja dengan baik. Mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan-peperangan. Tapi justru dia diposisikan sebagai ancaman. Nah, itulah hidup yang sejati. Ketika saudara dilihat orang lain sebagai ancaman, itu karena saudara berguna. Hidup tanpa musuh itu hampir tidak mungkin. Hanya jangan kita membuat batu sandungan bagi orang lain. Ya, tidak boleh. Tapi seringkali orang tersandung bukan karena kita mau menyandung. Kita bukan mau menjadi masalah baginya, kita mau menjadi solusi baginya. Tapi dia memposisikan saya sebagai problem. Padahal saya tidak ingin menjadi problem, itu persoalan dia. Dan ketika saudara seperti Daud ini, di mana kemudian kita dilihat sebagai ancaman, ini adalah persoalan yang mungkin bisa terjadi bukan hanya pada Daud, tapi pada semua orang.
Kehadiran saudara membawa ancaman, kehadiran saudara membawa ketidaktenangan, kehadiran saudara membuat orang lain menjadi gentar, terancam. Mungkin karena saudara terlalu berkualitas, sangat berguna, sangat berarti. Jadi di manakah ada hidup yang tanpa persoalan? Bisa persoalan itu datang dariku karena aku memang menjadi beban kehidupan, menjadi persoalan bagi orang lain. Tapi bisa juga karena aku berguna, itu menjadi juga persoalan bagi yang lain. Setelah masa-masa lalu, Daud menghadapi kehidupan ini. Pada satu titik dia berhasil mengalahkan Goliat. Goliat itu seorang yang sangat menakutkan. Orang Filistin, musuh orang Israel. Dan belum ada orang sebesar, sehebat ini. Sehingga di seluruh Israel tak ada yang berani. Jangankan menghadapinya, mendengar suaranya saja menakutkan. Tapi Goliat tidak ada apa-apanya begitu. Dia datang ke medan pertempuran, dia bilang, siapa itu? Perkataan dia dan reaksi dia menarik orang sehingga sampailah kepada Saul. Lalu dia tanya, hambamu ini akan pergi menghadapinya. Masa? Terus Saul kemudian memakaikan pakaiannya supaya kemudian. Tapi dia nggak bisa bergerak. Dia bilang, saya nggak perlu itu. Dan dia menyelesaikan Goliat nggak pakai 1 hari. Nggak butuh waktu lama menyelesaikan Goliat. Dia menghadapinya dengan apa adanya saja. Nggak ada persiapan yang khusus. Dia memang datang ke situ bukan mau berperang. Dia mau mengantarkan makanan untuk abang-abangnya. Tapi dia bisa menyelesaikan Goliat tanpa persiapan khusus. Bukankah itu hebat? Seluruh Israel kemudian bersorak. Luar biasa. Sesuatu yang sangat menakutkan, tidak butuh waktu lama, selesai. Dia datang semua selesai. Lalu kemudian itu menjadi sesuatu yang menarik. Lalu kemudian kemanapun dia pergi, diutus oleh Saul, ya berhasil. Orang Filistin kemudian didesak keluar. Israel makin jadi kokoh. Tapi kemudian datang persoalan baru. Sesudah persoalan Goliat dan orang Filistin bisa ditangani dengan baik, sekarang datang persoalan baru. Dan persoalan ini adalah persoalan yang lebih sulit dari persoalan yang pertama. Saul adalah raja Israel. Saul adalah orang Israel. Saul adalah mertua daripada Daud. Tetapi sekarang menginginkan kematiannya. Dan dia tidak bisa menghadapi Saul sebagaimana dia menghadapi Goliat. Dia tidak bisa menghunus pedang untuk melawan Saul sebagaimana dia bisa melakukannya bagi Goliat. 2 kali Saul ingin membunuhnya. Daud bisa mengalahkannya. Tapi apa yang terjadi di dalam hatinya? Saudara bisa membayangkan bagaimana seseorang yang sudah mengabdi bahkan dalam hal urusan yang pribadi pun supaya Saul menjadi tenang, dia berani dan mau melakukannya totalitas hidupnya. Tapi sekarang dia ingin membunuhku. Bukan hanya mau melukai, ingin membunuhku. Dan dia berhasil mengalahkannya, tapi dia berpikir ini berbahaya kalau aku terus dekat dengan dia. Sehingga kemudian dia mulai menjauhkan diri dari Saul. Begitu jauhnya Saul sehingga kemudian dia tidak nyaman tinggal di rumah keluarganya. Karena dimanapun Daud pergi, mata-mata selalu datang. Bukan hanya Saul, rupanya ternyata seluruh Israel menjadi dalam tanda kutip orang yang memusuhi. Datang orang Sif, datang orang Kehila yang memberi informasi kepada Saul. Daud ada di sini bersembunyi. Suatu kali orang Sifi datang, Daud ada di sini bersembunyi. Orang mengambil keuntungan atas situasi yang ada. Bukan menolong, justru mau mengambil keuntungan. Apa urusan Daud dengan orang-orang Sifi dan orang-orang Israel yang lain? Tapi mengapa kemudian mereka ingin menyerahkan Daud? Ada kesalahannya? Tak ada. Jadi apa yang mereka cari? Keuntungan.
keuntungan tentu dari Saul, kan Saul adalah raja. Mereka mencari keuntungan dan itulah gambaran daripada Daud tadi. Mereka memasang perangkap. Ini lebih menakutkan daripada Goliat pasti. Karena dia tidak bisa menggunakan pedangnya. Tidak bisa menggunakan keahliannya. Tidak bisa menggerakkan pasukannya. Yang bisa dilakukannya adalah menghindar. Menghindari, mempertahankan nyawa, menguatkan diri. Bangunlah hai jiwaku. Itu kan dikatakan dalam ayat yang kedua. Bangunlah hai jiwaku. Wah, dia berarti jiwanya sedang tertekan. Bangunlah, aku mau menyanyi. Siapa yang mau membangunkan? Gak ada. Bangunkan sendiri jiwanya. Gak ada yang peduli. Kemanapun Daud pergi, itu menakutkan dia. Suatu kali dia pergi ke Nob, minta makanan, gak ada makanan. Lalu imam-imam di Nob kasih roti yang dari rumah Tuhan. Tapi ada orang melihatnya lalu lapor kepada Saul. Dia panggil itu imam. Kenapa kamu berpihak kepada Daud? Kenapa engkau ingin menjatuhkan aku? Imam itu bilang, kan dia adalah hambamu. Bukankah dia orang bekerja padamu? Tidak, kata Saul. 85 orang imam dibunuh oleh Saul. Pakai baju lengkap sebagai imam, pakai baju gak peduli dia. 85 orang dibantai oleh. Maka ini menakutkan Daud. Dia tidak berani pergi ke sana karena menjadi ancaman bagi orang itu. Dia pergi ke sana ngancam. Keluarganya pun dia harus ungsikan ke Moab. Dia tidak berani tinggal bukan hanya di kalangan Yehuda. Di Israel pun dia tidak. Maka dia masuk ke gunung-gunung. Bersembunyi di gunung-gunung batu, di gua-gua. Bahkan dia lebih aman tinggal dengan orang Filistin. Saudara bisa membaca kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana Daud tinggal dengan Raja Gad, orang Filistin. Bukan 1 tahun. 1 tahun 4 bulan. Dia tinggal dengan musuhnya sendiri. Lebih aman tinggal dengan musuh daripada tinggal di Israel. Daripada tinggal dengan orang Yehuda. Saudara bisa menggambarkan bagaimana kita merasa lebih aman dengan musuh yang dulu pernah kita perangi. Bukan waktu 1 hari, bukan. 1 tahun 4 bulan. Itu hanya di kalangan orang Filistin. Belum dia lari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah persoalan yang besar. Kesulitan yang sangat. Mengapa Tuhan izinkan? Menjadi pertanyaan, mengapa harus begini? Bukankah Allah sanggup menjadi penolong? Bukankah Allah sanggup melepaskan kita? Bukankah sanggup Allah menghardik persoalan ini? Sanggup. Nggak ada yang tidak sanggup bagi Allah. Tak ada yang mustahil. Jadi mengapa begini? Menuntut penjelasan mengapa. Itu hanya cocok untuk orang yang sepantar sederajat. Tapi mengapa Tuhan harus menjelaskan kepada saya? Sekalipun Tuhan bisa menjelaskan. Tapi mempercayai semua kehendak Tuhan adalah baik. Adalah sesuatu hal yang harus ditanam di dalam diri. Tuhan adalah penopangku mengisyaratkan jalan ini bukan jalan yang mudah. Akan ada hal yang bisa mengganggu, yang membuat kita bisa oleng bahkan jatuh. Terlalu miring ke kiri ataupun ke kanan bisa mati. Kita harus ada dalam topangan supaya bisa sampai di ujung jalan. Kenapa harus begini? Kalau soal Goliat dan orang Filistin, orang Gad, itu persoalan yang datang dari luar. Dan persoalan yang datang dari luar selalu lebih mudah mengatasinya. Bahkan bisa membuat kesatuan
Indonesia ini terbentuk menjadi Indonesia karena ada musuh bersama, Belanda namanya. Kalau tidak ada musuh bersama, tak ada yang mempersatukan. Tapi kalau datang musuh dari dalam, seperti Saul, orang-orang Sibi, orang-orang Kehila, ini lebih sulit. Tidak bisa diatasi dengan cara yang pertama. Tidak bisa diatasi dengan cara semua strategimu dalam menghadapi Goliat dan orang Filistin. Semua pengalamanmu dalam menghadapi Goliat dan semua peperangan yang dulu nggak berlaku di sini. Kau tidak bisa bawa itu menghadapi Saul. Menghadapi peperanganmu hari ini yang dihadapi oleh Daud, tidak berlaku itu semua. Nggak bisa digunakan. Bukankah orang yang paling dekat adalah yang paling bisa menolong sekaligus bisa menjadi hal yang paling menyakitkan? Musuh yang paling jauh itu menakutkan, tapi musuh yang paling dekat itu lebih mematikan. Tetapi mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan izinkan hal itu harus dialami oleh Daud? Apa yang Tuhan inginkan dari Daud sehingga kemudian Tuhan tidak menghardik? Tuhan membiarkan Daud dikejar-kejar oleh Saul, dalam berulang kali dia hampir mati. Tetapi dalam perjalanan yang panjang itu lari satu tempat, memang kalau tidak salah ada 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. 2 kali kesempatan. Tapi dia tidak menggunakannya. Bahkan kemudian Abisai salah seorang pengawalnya bilang, sudah, Tuhan sudah kasih kesempatan kepadamu. Bunuhlah Saul. Tapi dia hanya memotong jubah dari Saul. Dia tidak membalaskan. Kenapa? Kenapa Daud tidak berani? Apakah dia karena yang diurapi oleh Tuhan? Jadi kalau nggak diurapi oleh Tuhan boleh dibunuh? Kalau diurapi tidak boleh? Ada hal yang Tuhan ajarkan kepada Daud dengan Saul ini. Yang menarik itu kata Saul itu artinya adalah desire, keinginan. Dan Daud itu beloved, dicintai. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Apa yang mau diajarkan? Yang pertama adalah penyangkalan diri. Peperangan Daud menghadapi Saul dan orang-orang Israel adalah peperangan penyangkalan diri. Itu berbeda bentuk dengan peperangannya menghadapi Goliat dan orang Filistin. Ini peperangan penyangkalan diri adalah peperangan yang paling berat dan paling panjang. Kalau kita gagal kemudian dijatuhkan oleh Goliat dan orang Filistin, maka sekarang masuk dalam peperangan yang baru, penyangkalan diri. Di mana orang tidak mampu mengatasi keinginannya. Keinginan itu kalau tidak diatasi akan menjadi titik kejatuhan. Harus ada pembedaan antara mana keinginan, mana kebutuhan. Karena itu untuk kemudian dalam peperangan penyangkalan diri ini adalah suatu peperangan yang akan terus-menerus ada. Akan terus-menerus ada. Dan itulah sebabnya mengapa banyak hal yang dilahirkan oleh Daud. Mazmur-mazmur yang lahir dari perjalanan panjang penyangkalan diri itu. Peperangan penyangkalan diri
Yang menjadi persoalan adalah Daud sebenarnya tidak memposisikan Saul sebagai musuh. Tidak. Daud adalah solusi bagi Saul dan orang Israel. Tetapi Saul dan orang Israel menganggap Daud masalah. Saul bukan musuh Daud. Saul yang menganggap Daud menjadi musuh. Itu beda itu. Saul yang menganggap Daud menjadi musuh, maka dia harus disingkirkan. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak menghardik Saul, dia membiarkan Saul mengejar-ngejar Daud, mempersulit hidup Daud, menyingkirkan Daud dari zona nyamannya. Ini adalah peperangan, penyangkalan diri namanya. Penyangkalan diri, Yesus berkata barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri pikul salib. Haruskah penyangkalan diri? Harus. Ada ungkapan yang mengatakan musuh yang terbesar itu adalah dirimu sendiri. Musuh terbesar bukan datang dari luar, tapi dirimu sendiri. Kalau begitu, kemenangan yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Bukan mengalahkan orang lain. Mengalahkan diri sendiri adalah mengalahkan keinginan. Menaklukkannya. Banyak cara orang. Saudara pergi ke India, Hindu, Buddha mengajarkan bagaimana cara penaklukan diri. Dia pergi duduk bersila di situ tanpa punya apa-apa. Dari pagi sampai sore dia ada di situ. Dia menenangkan pikiran, dia nggak sibuk dengan dunia ini. Dia memutus dirinya dengan dunia ini dengan menutup pikirannya, tidak berpikir apa-apa. Tapi itu hidup tanpa apa-apa itu. Hidup tak berguna itu. Memang dia bisa hidup tenang dengan menolak berpikir tentang dunia. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita menyangkal diri dengan cara seperti itu. Karena itu hidup tak berguna. Apa yang dilakukannya di situ? Dia tidak bisa menjadi solusi bagi orang lain. Dia tidak menumbangkan apa-apa bagi orang lain. Tuhan datang dari surga ke dunia ini, ke dunia yang masalah ini, supaya memberi solusi. Dan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Siapa berani domba? Siapa domba yang berani pergi ke tengah-tengah serigala? Apa saudara pikir ada domba yang berani pergi ke serigala? Tentu. Tapi itu tentu yang domba yang tidak biasa dilihat. Itu domba yang sudah menyangkal diri. Bukan nekat itu, bukan domba nekat, bukan. Tapi domba yang sudah menyangkal diri. Domba yang sudah menyangkal diri, orang yang sudah menyangkal diri. Dan penyangkalan diri ini diajarkan oleh Tuhan dengan cara menghadapi orang seperti Saul. Di mana kita tidak bisa menggunakan cara kita. Yang bisa kita lakukan adalah berdiam diri. Karena kita lawan salah. Rugi. Tidak dilawan saya tersisa, dilawan dosa. Membunuh Saul tentu mudah, tapi itu tidak mungkin. Maka yang bisa dilakukannya adalah bertahan dan menyingkirkan diri. Kita menjadi diposisikan bertahan. Tidak menyerang seperti Goliat. Menghadapi Goliat menyerang, kali ini bertahan. Saudara diserang terus bertahan, gak boleh menggunakan apa-apa, senjata gak boleh. Tidak ada senjata. Senjata bertahan, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini adalah penting. Bukan salah. Tapi dengan sengaja saya memilih tidak. Dan terkadang orang tidak bisa
melakukan itu dengan kerelaan. Karena manusia umumnya mau mengambil hak sebagai hak. Dan itu tidak ada salahnya. Secara hukum tidak salah. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan itu seringkali menjadi seperti ini. Pembelaan diri tak ada. Yang bisa apa? Berdiam diri. Tuhan mengizinkan pencobaan supaya kemudian kita bisa mengalahkan diri sendiri. Itulah yang membedakan Saul dengan Daud. Daud itu naik menjadi seorang raja dulu di tahta kerajaan itu tanpa proses penyangkalan diri. Dia diurapi menjadi raja oleh Saul, lalu kemudian dia duduk di tahta. Gak ada proses. Awalnya dia baik, 2 tahun pertama itu dia baik. Tapi seiring dengan waktu kemudian keberhasilan dia mulai sombong, dia mulai angkuh. Yang di dalam itu sekarang mulai muncul dan itulah batu sandungannya. Batu sandungan kejatuhan orang-orang percaya, orang beriman bukan orang lain tetapi yang di dalam. Itulah yang terjadi dengan Saul. Di mana dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak menghormati Samuel lagi. Dia mulai melakukan sesuka hatinya. Apa yang dia inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena dia duduk di tahta yang paling tinggi. Tanpa proses penyangkalan diri. Pada akhirnya, sebelum dia turun dari tahta kerajaan, sebenarnya Tuhan sudah memecat dia. Sekalipun dia masih lama duduk di tahta kerajaan, sudah lama Tuhan menolak dia. Tuhan sudah memilih Daud. Tapi orang yang dipilih belum naik. Kenapa? Ini dipersiapkan. Sebelum dia naik ke atas ini dipersiapkan. Maka hasil akhirnya menjadi berbeda. Saul raja tanpa proses. Daud raja dengan proses. Hasilnya apa? Bukankah berbeda? Bukankah catatan memberi perbedaan antara Saul dan Daud? Daud orang yang dikasihi. Tuhan memilih Daud menjadi orang yang daripada keturunannya datangnya Kristus itu. Tak ada kesuksesan yang tetap tanpa proses. Itu yang dilihat pada Natsin, pada Daud. Juga pada Yusuf, kalau saudara membandingkan dalam kitab Kejadian. Bagaimana sebelum duduk di tahta, di bawah kedudukan daripada Firaun. Yusuf itu juga mengalami proses yang panjang. Pergulatan dari pergulatan. Bukan datang dari jauh, datang dari dalam. Dari saudara-saudara yang melihat dia sebagai ancaman, dia nggak melihat saudaranya sebagai ancaman. Saudara-saudaranya yang ingin menyingkirkan dia karena melihat dia sebagai ancaman. Kita tidak bisa mengendalikan dunia ini. Yang bisa kita kendalikan adalah yang di sini. Kalau orang memusuhi kita, apa boleh buat? Itu dunia nyata. Tapi jangan kita memusuhi orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Yang di luar tak bisa. Yusuf tidak bisa mengendalikan saudaranya. Daud tidak bisa mengatur semua orang supaya kemudian saya nggak salah, nggak bisa. Tapi tidakkah berguna semuanya itu? Tidakkah semua itu menjadi berguna? Bukankah Saul akhirnya mengantarkan Daud kepada keberhasilan yang tetap? Bukankah kemudian keluarga daripada Yusuf mengantarkan Yusuf kepada keberhasilan yang tetap? Bukankah kemajuan rohani dibentuk di dalam proses-proses itu? Menunggu itu waktu. Menunggu itu adalah pekerjaan yang paling menyusahkan. Menggelisahkan.
Makin lama menunggu dibutuhkan kekuatan yang lebih besar. Minta, dapat, minta, dapat, minta, dapat. Bahkan belum minta, sudah langsung terjadi mujizat. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Habis seketika. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi datanglah kemudian. Setelah makin iring Tuhan kok makin sulit ya. Jawaban itu kayaknya makin berat. Oh kenapa sekarang kayaknya doa saya kurang manjur? Bukan kurang manjur. Bukan. Tuhan sedang memproses. Mendewasakan. Sehingga kita kemudian bisa membedakan mana itu keinginan, mana itu kebutuhan. Berdoa menurut kehendak Allah berarti mencari dulu kehendak Allah itu apa. Gak bisa langsung, oh saya mau ini, saya mau ini. Saudara mau? Apakah Tuhan mau? Kepada saya. Mungkin kehendak Allah kepada saya dengan kehendak Allah kepada saudara kan bisa berbeda. Sehingga harus saya mencari apa yang sesuai dengan kehendak Allah bagi saya. Karena doa menurut kehendak Allah berarti pahami dulu kehendak Allah supaya kemudian kita bisa menyorongkan apa yang harus kita sampaikan. Karena Tuhan tidak mungkin menaikkan proposal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin dia melawan dirinya. Jadi orang semakin dewasa, dia bisa membedakan mana itu keinginan, mana itu kebutuhan, dan Saul tidak mengatasi itu. Dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Semua keinginan adalah kebutuhan. Sehingga dia menjadi egoisme. Saul itu egois. Egoisme. Okay. Penyangkalan diri. Dia bisa mengontrol. Orang yang berhasil menyangkal diri itu menjadi God oriented. Dia menjadi orientasinya Tuhan. Berpusat kepada Tuhan. Egoisme self oriented. Maka kemudian Saul selalu melihat menyangkal diri. Seperlunya diambil, yang lain kemudian kalau tidak sudah biar. Kalau itu menjadi persoalan, biar. Sudah cukup, sudah. Dia menuntut, biar, kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Alkitab bilang. Dia menyuruhmu 1 mil, saya kasih 2 mil. Alkitab mengatakan. Karena dia menuntut. Itu kan butuh penyangkalan diri gitu. Ketentuannya 1 mil, tapi dia menuntut 2 mil. Ya gak apa-apa. Siapa yang mau melakukan seperti itu? Bukankah itu hal yang sulit? Kesatuan umat, kesatuan di mana saja adalah ketika yang di atas tidak menganggap di atas. Kalau orang belajar merendahkan diri, di situ akan ada kebersamaan dan kesatuan. Gak ada cara membangun kesatuan kalau orang tidak belajar menyangkal diri. Gak akan ada. Jangankan di sini, di rumah pun begitu. Biar saya sebagai kepala rumah tangga, kalau saya gak merendahkan diri, tadi ada bapak yang bersaksi, gosok, nyapu. Di budaya-budaya tertentu itu memalukan. Sehingga terkadang di khotbah di gereja, saya bilang, saya tadi pagi, saya hari-hari ini saya suami takut istri saya. Lalu orang bilang, karena di budaya tertentu suami takut istri itu dalam tanda kutip apa? Agak kurang pas. Saya ini tunduk sama istri saya. Sebelum saya pergi itu semua saya sudah siapkan, saya sudah beres, saya siapkan kopinya, saya pergi tanpa diantar, bahkan pulang tanpa dijemput, nggak masalah.
Itu jemaat yang dia lihat saya, ibu gembala di pojok, dia lihat ibu gembala, dia lihat saya. Setiap saya ngomong tentang Israel, dia lihat istri saya hanya diam tanpa pembelaan diri, dan dia memenangkan peperangan tanpa perlawanan. Dia hanya diam saja. Dia memenangkan peperangan tanpa perlawanan, padahal memang betul saya memang nyapu, saya ini. Apakah itu hal yang memalukan kalau suami menggosok, suami kepala rumah tangga menyuci piring? Apakah itu memalukan? Bagi orang ya. Bukankah suami yang luar biasa kalau dia mau menundukkan dirinya? Dia tahu posisinya di atas, tapi dia menempatkan diri di bawah. Itu bukan suami yang biasa itu yang luar biasa. Itu bukan domba biasa, itu domba luar biasa. Jangan menjadi orang biasa. Ketika orang merendahkan dirinya, orang dengan senang hati menggabungkan dirinya dengan saudara. Tapi ketika saudara mengangkat kepala saudara dan kemudian kau harus lebih tinggi dari orang lain, orang akan menjauhkan diri dari saudara. Mungkin dia tidak mau, tapi dalam hati dia bilang, ini orang ini. Jadi penyangkalan diri ini penting. Penyangkalan diri itu mengajar kita untuk tetap membumi. Tuhan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bukankah Yesus Kristus adalah Allah? Ketika dia turun menjadi manusia, bukankah itu perendahan diri? Dan setelah menjadi manusia, dia kemudian juga harus lebih rendah lagi daripada manusia yang lain. Dia mengambil pakaian lalu mencuci kaki murid-muridnya sebagai simbol perendahan diri. Dari yang paling tinggi dia menempatkan diri paling bawah. Itulah kehidupan orang percaya. Dan siapa yang mau seperti itu? Tentu itu sulit. Itu bukan ajaran yang salah kalau kemudian kepala rumah tangga tunduklah kepada. Kalau istrinya nggak mau tunduk, ya saya tunduk sama istri saya. Bukankah itu lebih baik? Istri saya bukan orang yang gampang kan direkam, dia lihat ini di rumah. Dan ini bukan hanya di sini, saya cerita apa adanya. Karena wanita itu juga kan punya pendirian. Lalu apakah salah kalau kemudian dia nggak ngerti, nggak mau mengerti, nggak mau? Ya sudah, saya tunduk sama kau. Karena kalau hancur rumah tangga ini, saya yang hancur. Bubar rumah tangga ini, saya yang malu. Ini kan nama saya. Tetapi ketika kita merendahkan diri, yang terjadi sebaliknya gitu. Dia menerima, saya melakukan pembenahan rohani. Jadi saya yakin saudara akan berjumpa dengan orang di mana keinginan saudara tidak selalu tercapai supaya saudara belajar. Nanti sudah selesai baru kemudian kita kembali kepada posisinya. Karena dia sudah mengerti kita. Tapi kalau kita paksakan saya harus begini, gak mau dia. Gak mau. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kiranya engkau mengutus utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Ayat yang kelima, aku terbaring di tengah-tengah singa. Giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Bukankah Allah adalah langit di atas langit? Jadi banyak orang yang menjadikan dirinya langit. Itu artinya orang-orang yang merasa punya kekuatan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Saul sudah menjadi langit di Israel. Dan dia tidak bisa melawannya. Bukan tak mampu. Tidak bisa, tidak diizinkan. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Lalu dia berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan. Dia membangunkan dirinya.
keterpurukannya yang tidak banyak orang yang bisa menolongnya, hanya dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa membangun dirinya, jatuhlah dia. Orang yang tidak bisa mengatasi keinginannya, tidak bisa menyangkal diri, dia kemungkinan akan jatuh. Titik utama tembak si iblis terhadap orang-orang yang sedang belajar maju di dalam Tuhan, dia tidak memakai dari luar, tapi keinginan. Kita dicobai oleh keinginan. Harga diri, ketersinggungan, dan banyak hal yang Daud tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa, akan aku sudah mengalahkan Goliat bagimu. Aku kan sudah berperang sehingga engkau bisa duduk di tahta dengan tenang. Gak berguna. Gak ada guna. Dia harus menjaga hati. Menjalani proses tanpa protes, sebenarnya itulah sukses kerohanian. Tetapi orang harus mempersiapkan diri dalam peperangan yang panjang, dalam penyangkalan diri. Enggak ada peperangan singkat dalam penyangkalan diri. Tetapi orang yang berhasil mengatasinya, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Daud dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkenan memilihnya, mengokohkan kerajaannya, bisa mewariskan tahtanya. Tidak seperti Saul, tak ada yang bisa diwariskannya kepada anak-anaknya. Tak ada satu keturunan Saul pun yang bertahan hidup, kecuali satu cucunya, Mephibosheth, itu pun timpang. Kita tidak ingin seperti itu. Daud berhasil mewariskan pembangunan bait Allah disiapkan olehnya. Anaknya bisa menjadi pemimpin, duduk di tahta terus menerus sampai datangnya Yesus. Tapi Saul tak ada. Jadi menjadi orang percaya yang sukses, jadilah seperti Saul. Amin. Jadi kalau ada persoalan seperti Saul, ingatlah Daud. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kau ubah air mataku jadi permata. Jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang terang kaya hingga tajam di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, orang kaya hikmat tajam di permata.
seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau orang kaya, firman saja di permata. Katakan Yesus, oh Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu tertanam, tergambar, terukir dalam hati kami, dalam hidup ini, supaya kami ingat selalu kalau kami ada dalam posisi seperti Daud. Kami ingat apa yang dilakukan oleh Daud, membangun dirinya, berharap kepadamu, percaya bahwa Engkau mengamati, melihat, dan Engkau akan memberi pada saatnya ya Tuhan. Semuanya itu akan membawa kebaikan pada harinya. Karena itu pihakkan hati kami dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau berdaulat atas segalanya. Dan hidupkan kami ada dalam tangan. Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Jamaluddin Sitorus yang sudah melayani kita. Dan saatnya Bapak Ibu, saat ini kita mau bersama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya sekali lagi mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa Surgawi dalam kesempatan ibadah kami pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau memberikan korban syukur kami Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Tuhan Engkau selalu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua sehingga boleh dikelola dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu, untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Kami memberi dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, kami bawa korban syukur. Syukur
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami mengundang yang nama-nama yang berulang tahun boleh maju ke depan. Nanti Bapak Pendeta Jamaluddin akan mendoakan kita bersama. Silakan maju ke depan untuk didoakan. Saya juga minta kesediaan para diaken untuk bersama-sama kita mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Pendeta Jamaluddin, saya minta maju ke depan. Seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang Allah jalan-jalannya tak terselami, tak terpahami, tapi merancangkan yang baik bagi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk seluruh umat Tuhan sudah hadir di rumah Tuhan, yang sudah memberikan waktu, memberi diri untuk menerima kebenaran. Jadikan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang menjadi solusi bagi kehidupan ini Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan ini. Tuhan membentuk, memproses, membawa kami maju, naik lebih tinggi Tuhan, sampai kepada akhirnya kelak. Kami boleh melihat bahwa apa yang kami jalani adalah karena topangan tangan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Pihakkan hati dan pikiran kami kepadamu. Menghadapi apapun itu juga adanya. Kuatan daripada Tuhan, topangan tangan Tuhan tidak lepas daripada kami Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat, memberkati seluruh para penatu hadiahkan, menjadikan seluruh suatu jemaat yang tangguh, yang kuat, yang satu, yang diikat oleh Tuhan, hidup yang mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang kuat Tuhan. Orang-orang yang menjalani hidup yang berserah kepadamu, meyakinkan dirinya, membangun dirinya di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, membuat mereka tegak berdiri sekalipun ada angin Tuhan, membuat mereka tangguh maju ke depan sekalipun ada banyak halangan, karena bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Tuhan, turunlah berkat-Mu atas mereka, turunlah berkat-Mu atas kehidupan mereka, berkat atas keluarga dan perjalanan kehidupan mereka hari ini, besok dan selamanya. Demikian juga kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami sudah datang ke tempat ini dan kami pulang dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan suatu pencerahan yang baru untuk menggapai hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah buat, Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan kekuatan Roh Kudus menyertai, menolong, menopang kita hari ini, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin.